Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Putri Nabilah Hafasa dari kelas PAI 2F. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Apa saja sih keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru? Nah, dalam pembahasan kali ini ada 8 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah keterampilan bertanya dasar. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan acuan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban respon dari peserta didik. Nah, dari pernyataan tersebut timbul tujuan keterampilan bertanya dasar. Yang pertama adalah memotivasi anak agar dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Jika kita bertanya ataupun kita memberikan pertanyaan kepada murid, maka otomatis siswa tersebut akan termotivasi untuk aktif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi murid tersebut akan aktif. Wah, guru saya bertanya nih, saya harus menjawabnya nih gitu. Jadi siswa tersebut termotivasi untuk bergerak aktif. Yang kedua adalah melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Nah, jika seorang guru melontarkan atau memberikan pertanyaan terhadap muridnya, maka akan melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Jadi yang tadinya maluan atau pemalu, maka akan termotivasi untuk memberanikan diri. Yang ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir. Ketika guru melontarkan pertanyaan yang cukup sulit, maka siswa tersebut akan berusaha berpikir, meningkatkan pola pikir yang lebih jauh gitu. Kemudian yang keempat, melatih peserta didik berpikir divergen. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Jika guru melontarkan pertanyaan nih terhadap murid, lalu ada temannya yang menjawab. Ketika jawaban dari temannya tidak sama dengan jawaban sendiri, maka di sana akan menimbulkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Oh iya ya, tak selamanya jawabannya harus ini, tapi bisa jadi ini gitu. Jadi siswa akan terbiasa menghargai pendapat orang lain. Kemudian untuk yang terakhir adalah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di samping tujuan ada juga jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan langsung. Di sini ditujukan langsung oleh guru terhadap seorang siswa saja. Misalnya guru menunjuk Tony, coba jelaskan apa itu, misalnya tentang apa itu rukun wudhu gitu. Maka otomatis itu merupakan pertanyaan langsung. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan umum dan terbuka. Ini berlaku bagi seluruh siswa, tidak terfokus terhadap satu murid saja. Kemudian pertanyaan retorik. Nah, pertanyaan retorik itu merupakan pertanyaan yang tidak menghendaki adanya jawaban, cukup sulit misalnya. Kemudian yang keempat, pertanyaan faktual. Pertanyaan faktual itu adalah pertanyaan yang menggali fakta dan informasi sesuai dengan lingkungan sekitar atau sesuai dengan kejadian yang sudah terjadi. Kemudian pertanyaan memimpin atau leading question, yaitu pertanyaan yang jawabannya tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri gitu. Jadi jawabannya itu sudah ada dalam pertanyaan tersebut, sudah tersimpul. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bertanya. Yang pertama mengenai satu masalah saja. Jadi berikan waktu berpikir kepada peserta didik untuk memecahkan satu masalah dulu. Jangan berbelok-belok ke masalah yang lain. Kemudian pertanyaan harus singkat, jelas, dan dengan kata-kata yang sederhana. Jangan dengan kata-kata yang cukup sulit atau tidak mudah dicerna.
ataupun kata-kata yang kurang jelas. Kemudian didistribusikan secara merata. Jadi maksudnya itu yaitu pertanyaan tersebut harus sama. Gak boleh misalnya terhadap A pertanyaannya mudah, kemudian terhadap murid B pertanyaannya cukup sulit. Jangan, diusahakan merata. Kalau pertanyaannya mudah, harus semuanya pertanyaan yang mudah gitu. Kemudian diberikan secara random. Berikan pertanyaan yang tidak mengacu terhadap satu masalah. Berikan pertanyaan-pertanyaan lain agar pertanyaan tersebut menarik dan memfokuskan kefokusan siswa. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan siswa. Kita jangan menanya terhadap siswa yang siswa tersebut belum merasa bisa menjawab pertanyaan kita. Kita harus memberikan sesuai porsi dari pengetahuan siswa tersebut. Kemudian terakhir, hindari pertanyaan retorika atau leading question. Nah, jadi hindari pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang tidak akan dijawab, yang tidak akan bisa dijawab oleh siswa gitu. Kemudian teknik-teknik dalam bertanya. Yang pertama adalah teknik menunggu, yang kedua adalah menguatkan kembali, yang ketiga menuntun dan menggali, dan yang keempat adalah mengajak. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu keterampilan bertanya lanjut. Nah, keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas dasar penguasaan komponen-komponen bertanya dasar. Oleh sebab itu, komponen bertanya dasar masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Apa saja sih komponen-komponen? Yang pertama yaitu pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Misalnya, guru harus bertanya dari yang mudah dulu, kemudian sekiranya murid tersebut bisa menjawab, ya barulah kita bertanya terhadap murid dengan masalah yang cukup sulit. Kemudian yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Nah, untuk meningkatkan atau mengembangkan tingkat kognitif dari sifatnya rendah dan tinggi, maka disarankan dari guru tidak boleh memberikan pertanyaan yang bersifat bolak-balik. Misalnya bertanya terhadap pertanyaan analisis, kembali lagi kepada pertanyaan ingatan, dan kemudian langsung melonjak kepada pertanyaan evaluasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penggunaan pertanyaan pelacak. Nah, jika guru telah bertanya terhadap siswa dan siswa tersebut mampu menjawab pertanyaan guru tersebut dengan sempurna, maka guru bisa melacak pertanyaan terhadap siswa tersebut yang sekiranya dapat mengembangkan proses kognitif siswa tersebut. Kemudian yang keempat adalah peningkatan terjadinya interaksi. Misalnya di kelas, siswa tersebut ada yang bertanya, maka dijawabnya itu harus oleh siswa lagi, gak boleh harus sama guru. Karena apa? Untuk meningkatkan terjadinya interaksi. Jadi interaksi siswa dengan siswa itu harus ada. Jadi guru disarankan untuk diam terlebih dahulu. Kemudian setelah ada yang menjawabnya, maka guru disarankan untuk mendengarkan dari jawaban tersebut. Kemudian keterampilan memberikan penguatan. Untuk selanjutnya, guru harus memiliki keterampilan penguatan atau reinforcement, yaitu keterampilan yang harus dimiliki seorang guru ketika siswa melakukan perbuatan baik, misalnya datang dengan tidak terlambat ataupun mengerjakan hasil ulangan dengan baik, misalnya sopan terhadap guru, dermawan terhadap teman-temannya, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka guru tersebut harus merespon dengan memberikan penghargaan, pujian, ataupun hal-hal lainnya yang dapat meningkatkan motivasi siswa tersebut. Jadi itu contoh dari keterampilan berikan penguatan. Jadi tujuannya yang pertama untuk meningkatkan perhatian siswa.
Jika guru telah memberikan reward berupa hadiah ataupun pujian, maka siswa tersebut akan lebih memperhatikan terhadap pelajaran tersebut atau terhadap guru tersebut, sehingga mempermudah siswa untuk fokus terhadap pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar. Bayangkan saja jika kita dipuji oleh guru terhadap hasil kita itu akan lebih termotivasi untuk terus belajar dan belajar. Kemudian memudahkan belajar. Ya, tentunya saja siswa akan lebih mudah belajar karena siswa tersebut telah termotivasi oleh gurunya. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri. Siswa tersebut tidak akan malu karena timbul rasa percaya diri akibat dari keterampilan yang diberikan oleh guru berupa misalnya tadi memberikan penghargaan ataupun hadiah. Siswa tersebut akan merasa lebih diperhatikan oleh guru, maka akan menimbulkan rasa kepercayaan diri. Kemudian yang selanjutnya itu memelihara kelas yang kondusif. Dan yang terakhir, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku serta mendorong munculnya perilaku. Kemudian untuk keterampilan yang keempat yang harus dimiliki oleh guru yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi ini yaitu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan ataupun kebosanan dalam proses pembelajaran, dan siswa itu lebih mengubah moodnya menjadi positif ataupun moodnya menjadi lebih semangat lagi karena ada keterampilan dari variasi ini. Tujuan dari keterampilan variasi yang pertama, menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek pembelajaran. Jadi siswa lebih meningkatkan perhatiannya terhadap pembelajaran, misalnya alat tulisnya diperhatikan lagi, bukunya diperhatikan lagi, seragamnya diperhatikan lagi, karena proses pembelajaran dibawakan oleh guru itu tidak bosan. Siswa tersebut semangat. Jika siswa tersebut semangat, maka segala aspek yang berhubungan dengan proses pembelajaran akan diperhatikan oleh siswa, mulai dari misalnya tadi alat tulis, seragamnya, ataupun hal-hal lainnya. Kemudian memupuk tingkah laku positif terhadap guru dan sekolah. Siswa itu akan mengubah atau berpandangan positif terhadap guru dan sekolah sehingga mencegah terjadinya kemalasan terhadap siswa. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kadar CBSA dalam proses belajar mengajar dengan melibatkan siswa dan dengan berbagai tingkat kognitif. Nah, untuk yang selanjutnya itu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru, yaitu keterampilan menjelaskan. Ya, tentunya saja jika guru tidak ada keterampilan dalam menjelaskan bagaimana proses pembelajaran bisa berlangsung, karena kan keterampilan menjelaskan itu merupakan keterampilan yang utama gitu terhadap proses pembelajaran. Tujuannya yang pertama, membimbing siswa memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang dipelajari. Siswa akan merasa pembelajaran yang anggapnya sulit akan merasa mudah karena guru tersebut menjelaskan dengan semaksimal mungkin. Makanya guru harus bisa mungkin menjelaskan secara maksimal terhadap pelajaran yang ia sampaikan agar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian membimbing siswa memahami konsep hukum, dalil, dan unsur-unsur yang terkait dengan objektif dan bernalar. Yang terakhir, meningkatkan aktivitas dan kreativitas dan memecahkan masalah melalui penetapan cara berpikir kritis, analisis, logis, dan sistematis. Nah, untuk keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki oleh guru yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Disarankan ketika guru membuka pembelajaran, guru tersebut harus bertanya dan mengulas mengenai pembelajaran sebelumnya agar siswa dapat mudah belajar dengan materi yang berkaitan atau dengan materi yang akan selanjutnya dijelaskan oleh guru tersebut.
Jadi siswa tersebut akan lebih mudah memahami pelajaran yang akan dijelaskan oleh guru sekarang karena masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Guru tersebut harus bertanya kepada siswa, apakah di sini kalian tahu misalnya terhadap materi minggu lalu misalnya gitu. Usahakan guru tersebut harus mengulas sedikit materi yang sebelumnya menjelaskan. Kemudian tujuan dari membuka pelajaran yang pertama membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Disarankan guru ketika melaksanakan pembukaan terhadap pelajaran harus membuka pembelajaran tersebut dengan semenarik mungkin agar perhatian siswa terhadap guru tidak teralihkan kemana-mana. Siswa tersebut agar memperhatikan terhadap kita dalam pelajaran. Nah, dengan pembukaannya saja sudah menarik, apalagi dengan isinya gitu. Kemudian yang kedua, menumbuhkan perhatian, minat, dan semangat siswa untuk belajar. Nah, dari tadinya siswa yang tidak minat dalam pelajaran, misalnya matematika, siswa tersebut merasa pandangannya itu negatif terhadap matematika, ataupun terhadap ilmu fikih negatif. Karena guru tersebut membuka pelajaran tersebut dengan semenarik mungkin, maka akan menimbulkan minat belajar siswa itu menjadi tinggi. Kemudian membantu siswa mengetahui batasan tugas yang akan dikerjakan selama proses pembelajaran. Nah, dengan adanya keterampilan membuka ini, siswa mengetahui batasan tugas mana nih harus dikerjakan selama proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengingatkan kembali materi pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya sehingga memudahkan bagi siswa menerima pelajaran yang masih berkaitan. Ya, tadinya seperti yang tadi poin pertama masih berkaitan ya. Kemudian mengetahui apakah siswa sudah memahami dan ya, jadi seperti itu ya. Tujuan membuka pembelajaran harus sebisa mungkin dengan menarik agar kefokusan siswa tersebut fokus terhadap kita. Kemudian tujuan menutup pembelajaran. Yang pertama, mengetahui apakah siswa sudah memahami dan mempelajari materi yang telah diajarkan. Jadi sebelum ditutup, guru harus bertanya kepada siswa, apakah di sini ada yang belum jelas terhadap materi yang ibu sampaikan? Kalau ada yang bilang tidak, guru tersebut harus bisa mungkin mengulas materi yang telah tadi disampaikan dengan jelas dan singkat dan padat. Kemudian menanamkan kesan yang mendalam akan pelajaran yang akan telah dipelajari. Dan terakhir, mengukur tingkat keberhasilan guru pintar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru, yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini yaitu keterampilan yang dimiliki oleh guru agar bisa mempertahankan kondisi kelas secara optimal ataupun kondusif. Jadi seberapa bisa sih guru tersebut memanage atau mengatur kelas agar tetap kondusif. Ada 6 prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar. Misalkan guru itu tidak boleh terlalu cuek, tidak boleh terlalu galak, atau tidak boleh terlalu mengekang terhadap siswa, karena siswa tersebut akan merasa takut terhadap kita dan tidak ada keterbukaan. Jadi guru itu harus terbuka terhadap siswa agar menciptakan suasana yang hangat di dalam kelas. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Misalnya, guru dalam proses pembelajarannya bertanya mengenai pertanyaan yang menantang agar siswa tersebut bisa membuka wawasan tersebut dengan lebih luas lagi. Yang ketiga, menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. Ya, yang tadi disampaikan. Variasi apa sih yang bisa digunakan oleh guru? Misalnya, dengan metodenya harus dirubah. Tidak boleh metode dengan ceramah atau menjelaskan. Harus ada metode permainan, kemudian debat dan sebagainya yang mencegah terjadinya kebosanan. Kemudian yang keempat, keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Guru harus teliti dalam tugasnya.
siswa mana sih yang belum bisa, misalnya terhadap yang belum bisa fokus terhadap pelajaran tersebut, ataupun yang belum mengerjakan tugas, ataupun yang sering datang terlambat, ataupun siswa yang misalnya siswa yang belum memahami pembelajarannya. Nah, kemudian yang keenam adalah penanaman disiplin. Kemudian yang kelima adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Misalnya dengan tugas, guru harus bersikap tegas, ataupun terhadap orang yang terlambat, guru harus bersikap tegas gitu. Kemudian yang keenam adalah penanaman disiplin diri sendiri. Jadi sebelum kita mendisiplinkan anak, kita itu harus sebisa mungkin disiplin terhadap diri kita sendiri. Misalnya datang tidak terlambat, agar kita bisa mencontoh terhadap murid tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah keterampilan memimpin diskusi. Guru harus memiliki keterampilan memimpin diskusi. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, agar peserta didik dapat memberi dan menerima informasi baru maupun pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Kan diskusi itu merupakan terdiri dari beberapa orang, otomatis pemikirannya juga tidak hanya satu, tetapi ada beberapa pemikiran dari satu kelompok tersebut. Nah, misalnya guru memberikan satu masalah nih terhadap satu kelompok terhadap siswa, maka akan timbul beberapa pemikiran dan pengalaman, dan siswa tersebut akan dapat menerima informasi dari pemikiran-pemikiran yang berbeda tersebut. Kemudian yang kedua, agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Agar melatih kepercayaan diri, melatih pemikiran yang kritis, melatih menerima pendapat orang lain gitu. Kemudian yang terakhir, melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pengembalian keputusan. Jadi peserta didik tersebut akan dilibatkan dalam perencanaan dan pengembalian keputusan. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu, keterampilan dasar mengajar merupakan sekumpulan keterampilan yang harus dikuasai pendidik dalam menyampaikan informasi pembelajaran. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan bertanya dasar, keterampilan bertanya lanjut, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dan perorangan. Jadi, itulah 8 keterampilan yang harus dimiliki oleh guru ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, agar pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif, terkontrol, dan efektif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat beberapa kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.